Izinkan saya bertanya. Jadi saya menikah secara Katolik. Ibu saya Muslim. Secara apa? Secara Katolik, gue. Katolik, agama Katolik. Ibu saya Muslim. Apakah ibu saya boleh menghadiri acara resepsi saya? Acara resepsi bukan acara gereja. Terima kasih banyak Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ini yang bertanya ini Muslim atau bukan Muslim? Ibunya Muslim, dia menikah dengan cara Katolik. Baik, Buya harus menduga-duga. Harus dua jawaban kayaknya. Yang pertama, anggap saja Anda adalah seorang Katolik. Baik, mungkin keluarga Katolik, ibu Anda masuk Islam. Lalu Anda ingin menikah. Apakah ibu Anda boleh menghadiri acara pernikahan Anda? Ketahuilah, wahai kaum Kristiani dimanapun Anda berada, Islam tidak melarang yang demikian itu. Bahkan kita dianjurkan kalau tetangga kita menikah itu kan pintu halal dibuka. Kita ikut mengucapkan selamat atas pernikahan, boleh-boleh saja. Maka jika karena Anda seorang Katolik, ibu Anda yang Muslimah, boleh datang di acara Anda. Boleh datang di acara Anda, ingin mengucapkan rasa kegembiraan karena Anda mendapatkan pasangan, boleh. Itulah Islam yang diajarkan Islam. Apalagi sudah Anda katakan bukan acara keagamaan yang sifatnya ada ritual-ritual. Itu hanya kegembiraan, laki bertemu dan sebagainya, resepsi, makan-makan dan seterusnya. Tentunya nanti paling rambu-rambunya begini. Kalau memang di dalam acara tersebut ada satu kegiatan yang keharaman menurut orang Islam, maka kita tidak boleh, bukan karena persepsinya, karena caranya yang haram tadi. Paham ya? Jadi bukan karena nggak boleh kita menghadiri acara resepsinya orang Nasrani, enggak. Kalau ada tetangga Nasrani ngundang saya dan saya ada waktu dan tepat waktunya, saya datang kok. Harus begitu dong, karena Islam tidak mengajarkan permusuhan. Itu kalau Anda memang Katolik, ibu Anda Muslimah, boleh. Sampaikan kepada ibu Anda, boleh menghadiri acara Anda. Apalagi Anda anaknya. Baik, Anda anaknya. Anda masih Katolik, ayah Anda Katolik, ibu Anda masuk Islam. Anda boleh, ibu Anda boleh menghadiri acara resepsi Anda. Tapi jika kasus yang kedua, Anda seorang Muslim atau Muslimah, kemudian Anda keluar dari Islam, bagaimana, apakah seorang ibu boleh menghadiri pernikahan Anda? Maka jawaban kami adalah, kembalilah kepada agama Islam. Kembalilah kepada agama Islam. Karena keluar dari agama itu dia menjadikan Anda dianggap pengkhianat. Sehingga dengan keluarnya itulah kita, bukan karena Nasraninya Anda. Jadi seorang ibu menjadi tidak boleh bukan karena Anda seorang Nasrani, bukan karena Anda murtad. Sebab murtad itu adalah pengkhianatan, maka tidak bisa. Kalau anak murtad beda, tolong bedain. Orang yang murtad dia berkhianat dalam beragama. Ini tolong bedakan, bukan karena kenasroniannya. Kalau kenasroniannya kita hargai kok. Tapi karena murtadnya tadi, misal murtad, kami himbau Anda kembali kepada agama Islam, insyaallah ibu akan menghadiri. Adapun jika ibunda menghadiri Anda yang murtad, tentunya dalam irama, nah ini harus dijelaskan. Menghadiri acara resepsi Anda yang murtad, keluar dari Islam, maka ibu Anda ini punya tanggung jawab di hadapan Allah. Karena apa? Anda itu karena murtad berkhianat. Menjadi tidak boleh karena ini. Jadi masalah murtad ini penting banget, harus difahami. Jadi yang disebutkan dalam Islam itu adalah yang tidak, yang ada sebagian orang itu menganggap, itu dianggap Islam itu kejam. Lalu tidak mengajari toleransi. Di saat membahas bab riddah, bab murtad, sementara pembahasan tentang toleransi tidak ada seindah di dalam Islam. Bahkan kalau ditanya lagi, jika Anda seorang Muslim masuk Islam, ibunya
ibu Anda masih non muslim, ayah Anda masih kafir, maka ketahuilah Anda nggak boleh menyakiti beliau berdua. Kalau beliau kelaparan, Anda wajib kasih makan, bahkan Anda wajib memberi nafkah kalau mereka berdua masih dalam naungan Anda. Nggak boleh langsung dibuang begitu saja. Kurang apa dalam Islam? Jangankan ke bapak Anda, tetangga kita yang Nasrani, kalau dia kelaparan, seorang muslim yang mendengar dia kelaparan tidak memberi makan adalah dosa dia. Sakit nggak bisa berobat, seorang muslim biarkannya ada dosa karena dia seorang Nasrani. Cuman mohon maaf kalau bicara tentang murtad sedikit berbeda, karena murtad itu ada bentuk pengkhianatan di dalam beragama. Dan itu aturan dalam agama kita. Tidak tahu agama lain kalau kalau ngurusi orang murtad seperti apa. Ya seperti itu. Jadi dalam agama lain wallah alam kita tidak mengerti masalah kemurtadan. Murtad itu kan bukan jadi ingat, jangan disamak, bukan berarti itu karena kenasraniannya, tidak, karena dia telah meninggalkan agama, itu bentuk pengkhianatan. Maka larangannya karena ini bisa dibedakan. Sehingga mohon kaum jangan sampai kadang bahasa kita mendengar pembahasan tentang murtad itu dianggap bahwasanya adalah intoleransi, bertentangan dengan toleransi. Enggak, murtad adalah bentuk pengkhianatan di dalam beragama. Bahkan kalau seandainya, mohon maaf, ada agama lain yang punya rambu-rambu yang sama, kita tidak akan marah kok. Misalnya ada satu agama, anggota keluarganya masuk Islam, kita sebagai seorang muslim, kemudian agama tersebut memutuskan bahwasanya karena salah satu anggota keluarganya masuk Islam, di saat menikah mereka mengatakan tidak boleh kita datangi pernikahannya. Karena apa? Dia telah meninggalkan agama kita. Kita hargai, nggak ada masalah, karena itu urusan agamanya. Mungkin aturan di agamanya seperti itu, ada orang murtad, orang keluar dari agamanya masuk agama Islam, lalu mereka marah, ya sah-sah saja. Akan tapi ini kita memahami makna toleransi begitu. Bukan di saat mengatakan tidak boleh lalu non intoleransi. Ada aturan. Kalau Anda yang di luar Islam, anggota keluarga Anda masuk Islam, kemudian setelah itu Anda mengatakan tidak boleh menghadiri acara pernikahan yang masuk Islam, no problem. Itu aturan di agama Anda, sah-sah saja. Yang muslim akan dengan keluarga muslim yang baru, selesai. Tapi jangan disalahkan urusan. Kita tidak akan menyalahkan Anda, sama dalam Islam jangan disalahkan. Seperti itu. Jadi adil memandang itu penting, supaya tidak, sebab ada hamba yang menjadikan pemahaman fikih itu jadi untuk diadu, padahal ada pemahaman yang detail yang harus difahami, yang pada akhirnya adalah sebetulnya tidak ada yang mengajarkan permusuhan. Cuman kadang pemahaman yang sepotong-sepotong atau sengaja dipahami dengan cara yang salah untuk diekspos, untuk menjadi fitnah, seperti itu. Ya, Islam mengajarkan keindahan. Islam mengajar keindahan. Bahkan kami selalu ingatkan, Anda mau masuk Islam, ada seorang non muslim berat masuk Islam itu. Berat gimana? Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Apa itu? Anda harus semakin baik dengan ayah ibu Anda yang belum masuk Islam. Anda harus semakin baik dengan adik Anda yang belum masuk Islam. Kalau Anda ingin masuk Islam. Karena apa? Memang begitu Islam mengajarkannya. Kuat atau tidak? Kalau Anda masuk Islam, Anda harus semakin baik dengan bapak ibu Anda yang belum Islam. Karena apa? Jika sebelum masuk Islam Anda baik, Islam mengajarkan lebih dari itu, maka Anda harus lebih baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.